Kemudian diterangkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qasas. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Wahai Musa, tongkat yang berubah jadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan nur yang indah tanpa celah, itu dua bukti dari Tuhanmu. Pergilah temui Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Sesungguhnya mereka sungguh adalah kaum yang fasik. Yaitu mereka syirik menyembah selain Allah, mereka berlaku zalim kepada Bani Israel, menjajah Bani Israel. Nah, itulah diangkat jadi Rasul. Mendakwahi Fir'aun wa mala'ih, juga mendakwahi, juga menjadi pemimpin Bani Israel, jadi Rasul buat Bani Israel. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya sudah membunuh dari antara orang Mesir satu orang tak bunuh ya Allah, yaitu orang Mesir. Ini kisahnya sudah ya. Maka saya takut kalau mereka nanti membalas membunuhku ya Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun ya Allah, kakakku, dia lebih fasih dari lisannya ya Allah. Nah, kefasihan lisan ini dibutuhkan buat seorang nabi. Nabi Musa tahu itu. Dan Nabi Musa juga kenal kakaknya ini lebih fasih kalau ngomong, pinter. Ditambah Nabi Musa itu dulu ketika kecil pernah menelan mowo, menelan bara. Bara ditelan ketika bayi, ya kan. Nabi Musa dipangku sama Fir'aun, malah jenggotnya Fir'aun dibedol Nabi Musa. Nah, terus tongkat kecil yang dipunyai Fir'aun dipegang pukul ke Nabi Musa ke kepalanya Fir'aun. Terus pernah ditimang-timang, ditampar di Fir'aun. Wah, ini musuhku ini, Fir'aun langsung ngamuk-ngamuk. Akhirnya dites, ini anak kecil jangan kau marahi. Tapi dia itu musuhi saya, coba dites dia itu ngambil apa, diambil ke kurma, wakila permata dengan bara api. Nah, ini Nabi Musa mau ngambil yang permata atau kurma, tapi kalau mengambil nanti bakal dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya malaikat Jibril megang tangannya Nabi Musa diarahkan ke mawa, terus dimasukin ke mulut. Akhirnya lidahnya itu melungker ya. Akhirnya ketika bicara itu berat. Ketika bicara itu berat. Nah, itu jadi kendala itu kalau dakwah kok lesannya kayak gini ya, di dalam surah Toha ya. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah bundelan di lisanku agar mereka faham perkataanku. Akhirnya semuanya permintaan itu diijabah sama Allah. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Allah mengabulkan, Allah berfirman, akan kami kuatkan lenganmu wahai Musa, yakni kekuatanmu wahai Musa, tak kuatkan lagi dengan saudaramu, yaitu Harun. Dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, angkatlah kakakku jadi nabi juga ya Allah. Permintaan kayak gitu. Diijabah sama Allah. Soalnya Nabi Musa itu
sangat berkedudukan mulia di sisinya Allah. Wa kana indallahi wajiha, dan sungguh Musa itu sangat berwibawa, sangat diangkat derajatnya di sisinya Allah. Minta apa aja dikabulkan. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma, dan kami jadikan untuk kalian berdua kekuasaan, kekuatan. Maka mereka, Fir'aun dan bala tentaranya tidak akan sampai bisa menyakiti kalian. Tidak akan sampai bisa mencelakai kalian. Dengan ayat-ayat kami, kalian wahai Musa dan Harun, dan orang-orang yang ikut kalian, itulah yang menang. Jamin dah sama Allah, mesti menang. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftaran wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Maka ketika Nabi Musa datang mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya itu dengan membawa ayat-ayat kami dengan jelas, malah Fir'aun menjawab, juga tentaranya Fir'aun menjawab, kaumnya Fir'aun juga menjawab, tidak lain ini hanyalah sihir yang diada-adakan. Dan kami tidak pernah mendengar ini di dalam leluhur kami yang kuno-kuno, tidak ada ajaran semacam ini. Dalam surah Toha itu lebih detail. Allah Ta'ala memerintahkan caranya Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Allah Ta'ala, wastana'atuka li nafsi, ketika masih di wadi tua, lembah tua. Allah Ta'ala berfirman ke Nabi Musa, ya Musa, kau sudah tak pilih untuk diriku, kata Allah. Kau tak jadikan utusanku. Akhirnya dijadikan Rasul. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Wahai Musa, kau pergilah, dan juga saudaramu Harun, pergilah dengan ayat-ayatku, temui Fir'aun. Wa la taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua itu kendur, lemah di dalam zikir kepadaku. Teruslah zikir. Temui Fir'aun dan jangan berkurang dari zikir kepadaku. Futur apa futur? Futur artinya apa? Kendur. Dan janganlah kalian berkurang. Walataniya fi dzikri. Sebelumnya memang Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah jadikan saya hambamu yang bisa tasbih banyak kepada kau dan juga bisa zikir banyak kepada kau. Saking Allah Ta'ala, saking Nabi Musa tidak kepingin jauh lagi dari Allah. Itulah orang kalau sudah dekat sama Allah, ya, tidak mau jauh lagi. Kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Saya enggak mau jauh lagi ya Allah, biar saya bisa banyak tasbih kepada kau, zikir kepada kau. Akhirnya diperingatkan sama Allah, wala taniya fi dzikri, jangan kendur di dalam zikir kepadaku. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, kalian berdua pergilah temui Fir'aun, sesungguhnya dia itu melewati batas. Ngaku Tuhan dia itu. Nyuruh orang-orang Mesir nyembah ke dia. Ngaku Tuhan. Fir'aun ini ngelewati batas itu. Zalimnya, kurang ajarnya ngelewati batas itu. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dan kau berdua, wahai Musa dan Harun, katakan ke Fir'aun, قَوْلًا لَيِّنًا, perkataan yang lembut. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, barangkali dia akan mengambil pituturmu,
au yakhsha, atau barangkali dia akan takut. Padahal sebelumnya Allah Ta'ala menyebut Fir'aun ini tagha, kurang ngajarnya melewati batas. Kezalimannya ini sangat kelewatan. Itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa sama Nabi Harun sampaikan ke Fir'aun dengan perkataan lembut. Itu padahal sebelumnya disebut dakwah kepada orang yang tagha. Padahal Fir'aun mengaku Tuhan. Makanya ada ketika ayat ini dibaca atau didengarkan ada satu ulama tabi'in atau tabi'in zaman dulu, ketika membaca ayat ini nangis dia. Ya Allah, ini perintahmu kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi orang yang mengaku dia Tuhan, yaitu Fir'aun. Lantas bagaimana lembutmu ya Allah kepada hambamu yang mengatakan engkaulah Tuhanku ya Allah. Pasti lebih lembut lagi. Ada ulama yang mengatakan ketika itu Nabi Musa mempraktekkan. Ngomong ke Fir'aun ini lembut. Ketika itu setelah diperintahkan untuk pergi ke Mesir, diangkat jadi rasul, Nabi Harun juga sudah diangkat sama Allah jadi rasul, Nabi Musa disuruh teruskan perjalananmu ke Mesir. Akhirnya Nabi Musa meneruskan perjalanan ke Mesir. Ketika itu Allah Ta'ala kabulkan doanya mengangkat Nabi Harun jadi Nabi, diangkat juga Nabi Harun jadi Nabi, dikasih wahyu sama Allah. Akhirnya Nabi Harun dikasih wahyu sama Allah, diangkat jadi Nabi, diperintahkan sama Allah, ya Harun, kau sudah tak angkat jadi Rasul. Kau temanilah adikmu Musa mendakwahi Fir'aun, kau jemputlah Musa. Dia akan datang ke Mesir. Nabi Harun akhirnya keluar dari rumahnya, menuju ke daerah yang diperintahkan sama Allah, nanti kau akan bertemu dengan Musa. Nabi Musa juga diperintah, pergilah ke Mesir. Akhirnya ketika Nabi Musa itu ke arah Mesir, sampai mulai masuk Mesir, Nabi Harun ini juga ke arah yang akan didatangi sama Nabi Musa, akhirnya bertemu di padang pasir. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung rangkulan sama Nabi Harun, Masya Allah, sudah 20 tahun berpisah. Akhirnya kangen-kangenan kakakku, adikku. Akhirnya Nabi Musa berkata ke Nabi Harun, ya Musa, saya diperintah sama Allah Ta'ala untuk menjadi temanmu, menguatkanmu untuk mendakwahi Fir'aun. Iya ya Harun, Allah memerintahkanku untuk mengajakmu kita dakwahi Fir'aun. Akhirnya mereka ketika itu pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah menemui ibunya Nabi Musa alaihi salam, sudah 20 tahun berpisah. Kemudian ketika itu pas sampai masuk rumah, ketika itu pas malam hari. Nabi Musa masuk rumah, ketika itu langsung disiapke sama ibu saking senenge langsung masake, dibuat makan malam. Akhirnya ketika sudah di rumahnya Nabi Musa, ketemu ibunya, ketemu kakak-kakaknya, kakak perempuannya Nabi Musa namanya Maryam, kakaknya Nabi Musa yang laki namanya Harun, kumpul semua makan malam. Akhirnya Nabi Musa bahas, ya Harun, Allah mengajak kita, Allah memerintahkan kita untuk menemui Fir'aun, kita dakwahi dia. Akhirnya ketika itu ibunya langsung jerit, Fir'aun itu cari kau kok, sejak 20 tahun kau itu diburon sama Fir'aun. Kau malah kepingin mendatangi Fir'aun, nanti kalau dia membunuhku gimana nak? Akhirnya Nabi Musa tidak mendengarkan, artinya tidak mendengarkan itu tetap menemui Fir'aun. Tidak wahai ibu, ini perintah Allah harus tak lakukan. Akhirnya wakilah, saking, Masya Allah ya, saking ya. Nabi Musa
sama Nabi Harun, saking taatnya sama Allah, malam itu juga berangkat. Malam-malam. Padahal ketika itu tidak ada orang berani-berani gampang-gampang menemui Fir'aun, sampai-sampai pasukannya sendiri tidak berani gampang-gampang menemui Fir'aun. Apalagi tamu, tidak berani, saking galaknya Fir'aun. Fir'aun ini, wah saking apa, keras ya galaknya. Ada orang itu, Fir'aun tidak suka, hukum. Penjara. Penjaranya Fir'aun itu di bawah tanah, di dalam tanah, yang kalau orang itu ditaruh di penjara itu hanya muat untuk satu orang itu penjara. Dan di dalam tanah dia tidak bisa lihat apa-apa dan nggak bisa dengar apa-apa. Lebih mengerikan ketimbang dibunuh, lebih baik dibunuh daripada di penjara. Itu penjaranya Fir'aun itu. Wah, ada orang berani macam-macam dah. Nah, ini malam-malam Nabi Musa sama Nabi Harun, Allah memerintahkan kita mendatangi Fir'aun. Ayo sekarang. Malam-malam berangkat. Akhirnya ketika itu ke kerajaannya Fir'aun. Ada penjaganya, ya kan, kerajaan. Itu penjaganya ini enggak membiarkan semua orang bisa masuk, kecuali dia itu harus nemui penjaga, ngomong keperluannya apa, kepingin ketemu Fir'aun, nanti disampaikan sama penjaga, kalau Fir'aun ini setuju, dia dibuka kalau enggak dibuka kan gitu kerajaan. Akhirnya Nabi Musa sama Nabi Harun ke kerajaan alaihi wassalam. Sampai di pintu kerajaan ketemu penjaga pengawal, penjaga pintu gerbang. Akhirnya ditahan, kalian siapa? Sampaikan ke Fir'aun, kami mau ketemu Fir'aun. Ya, kalian siapa? Sampaikan, kami adalah Rasulnya, utusannya Tuhan semesta alam. Rasulur Rabbil Alamin, kata Musa. Akhirnya, wakilah, penjaganya ini tambah tidak berani lapor ke Fir'aun. Ketika Nabi Musa mengaku kami adalah utusannya Tuhan semesta alam. Wah ini kami yang lapor ya malah kami yang melok kena. Saking aneh, tidak ada tamu model gini. Tamu lainnya aja kita mikir-mikir, ya kan gitu. Tamu dari Rasul Rabbil Alamin, utusan Tuhan semesta alam. Wah aneh iki wis tidak berani aku lapor. Kau lapor berani, tidak berani, wis tidak berani. Wakilah, mereka tetap dilapor, ya Fir'aun, ada tamu mau menemui kau. Siapa? Mereka katanya Rasulullah Rabbil Alamin, Tuhan, utusannya Tuhan semesta alam. Katanya wakilah. Fir'aun tidak mau menemui wakilah sampai setahun. Wakilah 2 tahun. Di berbagai versi tafsir, berbagai versi pendapat ulama dalam Qisasul Anbiya. Wakilah setahun, wakilah 2 tahun, Fir'aun tidak mau menemui. Dan itu setiap hari Nabi Musa mendodok pintu Fir'aun. Istiqomah, kayak gitu. Dan tidak ditemui, masih ke sana lagi. Sampaikan, dia lagi sampai menjaganya. Sampai 2 tahun, wakilah setahun, sampai Fir'aun akhirnya ngomong sama menteri-menterinya, ya. Bukakan saja dah, barangkali dia bisa menghibur kita. Barangkali dia bisa membuat ketawa kita. Akhirnya diizinkan masuk. Ketika masuk, Nabi Musa alaihi salam mengamalkan perintahnya Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Akhirnya Nabi Musa mempraktekkan. Ketika itu salah satu dakwahnya Nabi Musa dengan kalimat yang lembut, ya Fir'aun, kau imanlah sama Allah, nanti Allah akan menjamin, kau akan muda terus, tidak akan tua, kerajaanmu tidak akan hilang kecuali dengan matimu, dan kau akan bisa terus merasakan enak makan, enak minum, enak kawin. Dan kalau kau mati, kau akan langsung masuk surga. Dan itu janji Allah yang tak sampaikan. Dan itu dikatakan dengan lembut sama Nabi Musa.
gak kurang enak. Wakilah Fir'aun tertarik. Ini tawaran yang mengenakkan ya, menggiurkan ini. Saya iman sama Allah, nyembah Allah, nanti dijamin saya tidak akan tua dan kerajaanku tidak akan hilang kecuali dengan matiku. Artinya sampai saya mati, raja terus, tidak akan ada yang ngalahin. Dan saya selama hidup akan dijamin enak makan, enak minum, enak kawin terus. Dan saya kalau misal nanti mati, kapanpun mati nih, langsung masuk surga. Fir'aun tertarik itu, tertarik. Akhirnya Fir'aun itu kebiasaannya kalau mau memutuskan sesuatu itu tanya dulu sama Haman. Haman ini apa istilah kata? Wazir, apa wazir itu? Oh, wakil lah ya istilah kata. Ya. Wakil, pembantu yang terdekat. Ini Fir'aun kebiasaannya kalau memutuskan segala hal, ini musyawarah sama Haman. Ketika itu Haman tidak ada, lagi pergi. Padahal ketika itu kepingin tertarik, kepingin ya saya mau, tapi nanti dulu tak tanya Haman dulu. Akhirnya Nabi Musa pulang. Ketika Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam pulang, akhirnya Haman ketika itu datang ketemu Fir'aun. Fir'aun akhirnya cerita, ya Haman ada kemarin Musa sama Harun mendakwahiku. Dia ngomong lembut dan dia menawariku gini. Terus Haman tanya, lantas kok gimana ya Raja, ya Fir'aun? Saya tertarik dong. Haman akhirnya ngomong, ya Fir'aun, tak kira kau itu orang yang punya akal, ternyata enggak. Kau itu selama ini disembah ya Fir'aun, kau sekarang kepingin jadi yang menyembah. Kau sebelum ini itu disembah sama orang Mesir kok, malah kau ditawari Musa sama Harun jadi hamba, malah mau, akalmu di mana? Ono wakilmu nanti kayak gitu sama rojone. Akhirnya Fir'aun memang sudah dinas sama Allah Ta'ala ya, bakal celaka. Akhirnya tidak jadi tertarik sama ajakannya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa, mengambil usulannya, masukannya Haman. Akhirnya tidak mau iman, kumat memperlihatkan sombong. Nah, itu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali Fir'aun akan bisa mengambil pitutur atau takut. Barangkalinya ini nisbatin Nabi Musa sama Nabi Harun. Kalau nisbatin Allah yang tidak ada barangkali, Allah Ta'ala maha tahu. Mesti ya, kalau Allah Ta'ala. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatagha. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika itu diperintah menjawab, wahai Tuhan kami takut kalau Fir'aun terburu-buru dengan kami, terburu-buru atas kami, yakni terburu-buru menyerang kami. Atau kami khawatir Fir'aun ini berlaku melewati batas kepada kami. Allah Ta'ala menjamin, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Nabi Musa, Allah Ta'ala berfirman, kalian berdua jangan takut. Sesungguhnya saya bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Saya mendengarkan dan saya melihat. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum. Temui, wahai Musa sama Harun, temui Fir'aun, sampaikan kepada dia, sesungguhnya kami adalah dua utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah bersama kami Bani Israel, dan jangan kau siksa lagi mereka. Nah itu misinya dakwahi Fir'aun agar mau iman sama Allah, mau nyembah sama Allah. Yang kedua, katakan ke Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel, melepaskan dari penjajahan biar bisa menyembah Allah dengan bebas dan tidak menyiksa mereka lagi. Itu misinya.
Qad ji'naka biayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Kami sudah mendatangi kau. Kami sudah membawakan kepada kau ya Fir'aun dengan membawa tanda dari Tuhanmu. Wassalamu dan keselamatan terjamin ala man ittaba'al huda untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Kalau kau mengikuti petunjuk, jaminan aman, salam, selamat dunia dan akhiratmu. Tapi kalau ya mau iman, tidak mau tunduk, inna qad uhiya ilayna annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya kami diberi wahyu kepada kami, sesungguhnya siksaan dijaminkan atas orang yang membohongkan dakwah kami dan berpaling, tidak mau tunduk dengan Allah. Akhirnya ketika didakwahi gitu di depannya Fir'aun, Fir'aun jawab, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun tanya, siapa Tuhanmu dan siapa Tuhan kalian berdua ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami adalah yang memberikan segala sesuatu makhluk ciptaannya atau bentuknya. Thumma hada, kemudian memberikan petunjuk kepada semua makhluk itu kepada kemaslahatannya. Allah Ta'ala yang memberikan kepada semua makhluk bentuknya. Sampai-sampai tidak ada bentuk makhluk satu yang mirip dengan bentuk yang lainnya. Binatang banyak gitu kok bentuknya macam-macam. Ikan ya bentuknya ya mirip-mirip neng beda ya kabeh itu kabeh. Sampai manusia satu sama lain itu loh Masya Allah bentuknya sama neng mukanya loh subhanallah kok beda kabeh. Thumma hada, kemudian Allah yang memberikan petunjuk kepada semua makhluk, petunjuk kepada yang maslahah, yaitu makan, minum, kawin, wakilah gitu. Makanya kalau tiga itu tidak usah diajari, laduni. Thumma hada, Allah yang memberikan petunjuk. Wong bayi, jarke dah. Bayi baru lahir, taruh di atasnya ibu tahu dia geraknya kemana. Mau nyusu itu tahu geraknya kemana. Ke susuknya ibunya itu tahu dia, langsung nyedot tahu. Allah Ta'ala yang ngasih petunjuk. Minum, itu langsung tahu. Binatang loh, langsung tahu. Kawin, sudah usah diajari, ngerti corone, roh-roh. Aduni. Inna qad uhiya ilayna qala fama balul qurunil ula. Fir'aun tanya, lantas bagaimana keadaan orang-orang di zaman kuno? Qala ilmuha 'inda rabbi. Fir'aun ketika itu tanya, bagaimana keadaannya orang-orang kuno? Mereka kenapa nyembahnya bukan ke Allah? Kalau kau betul utusannya Allah, kenapa orang-orang kuno nyembah berhala? Ada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian. Mereka dulu nyembahnya enggak Allah. Itu gimana mereka? Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Pengetahuan tentang mereka itu ada di Allah ilmunya. Dan itu ada tertulis di dalam kitab semuanya rapi di Lauhul Mahfuz. Dan Tuhanku tidak hilang ilmunya dan tidak lupa. Dan mereka yang iman dulu nyembah Allah di orang-orang kuno akan dikasih pahala. Dan orang yang dulu tidak mau nyembah Allah tetap akan disiksa. Meskipun jumlah mereka banyak kayak apa, meskipun mereka itu dari mana-mana, semuanya ada ilmunya sama Allah.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Allah yang telah menjadikan buat kalian bumi sebagai hamparan. Makanya kita itu kan di bagian mana bumi kan, bumi yang kita injak itu ya di bawah kita. Enak dibuat jalan ya nih. Wasalakalakum fiha subula. Dan Allah Ta'ala memperjalankan buat kalian semua wahai manusia jalan-jalan di bumi. Di enak jalannya. Tanahnya bumi ini tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu empuk. Dan kalau dibuat jalan itu enak. Kalau terlalu empuk, jalan itu ya tenggelam. Ya. Terlalu keras, ya aspal ya gak enak, itu mobil itu. Kalau semua ini, tanah ini diinjak ini pas buat kita. Masya Allah. Wassalakalakum fiha subula. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah yang menurunkan dari langit air. Dari langit. yakni dari awan. Kok sama? Soalnya sama itu artinya semua yang di atas kita itu sama. Awan di atas kita, ya berarti sama. Atap ini di atas kita, boleh kau menyebutnya sama. Minas sama. Fa'akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta. Maka kami, kata Allah, keluarkan dengan sebab air hujan bermacam-macam tumbuhan yang berbeda-beda. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Makanlah dan gembalakanlah binatang kalian. Sesungguhnya di dalam hal itu semua ada tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal itu disebut ulin nuha. Akal itu diberi nama lain nuha. Apa maknanya nuha? Nuha itu akal. Dinamakan nuha soalnya dari lafadz naha, mencegah. Soalnya akal itu mencegah orangnya dari melakukan apa? Yang menuruti hawa nafsu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kalian. Dan di dalam bumi akan kami kembalikan kalian. Dan dari bumi akan kami keluarkan kalian di waktu yang lain. Yani yaumil qiyamah. Kita diciptakan dari tanah. Kita, yani Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau kita dari nutfah. Tapi ada ulama yang mengatakan kita juga diciptakan dari tanah. Meskipun juga dari nutfah. Wakilah malaikat ada yang diutus sama Allah. Ketika kita itu masih berupa nutfah, mau jadi apa? Jadi manusia, ketika bertemu sama di dalam rahimnya ibu kita, itu kita ketika masih jadi nutfah, Allah Ta'ala kirim malaikat perintahkan mengambil tanah yang bakal nanti jadi tubuh kita. Tanah itu diambil dengan nutfah itu dijadikan bentuk tubuh kita. Dan tanah yang diambil itu adalah tanah yang nantinya kalau kita mati, kita dikubur di tanah itu. Yang diambil dulu sama malaikat itu. Makanya kadang ada orang itu bisa diketahui dia diambil dari tanah. Itu tanah yang mana bisa diketahui ketika meninggal dia dikubur di mana. Itu tanah yang jadi asal muasalnya. Ada orang lahirnya di Kudus, hidupnya di Kudus, meninggalnya di Mekah. Oh Masya Allah dulu berarti dia itu tanah Mekah kan gitu. Ada yang dikubur di Kerapia, oh berarti dari Kudus, dari Kerapia. Ada yang katanya gegeran terus ya, tanah sengketa. Itu ada tanah yang menjadi asal muasal penciptaan kita. Akhirnya diperlihatkan itu tanda-tanda yang Allah Ta'ala
bawakan buat Nabi Musa yaitu tongkat yang berubah jadi ular. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, istiqomah,